Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu hari yang indah buat kita ketika kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk menyiapkan hati kita. Kita mau tunduk kepala bersama-sama. Mari saudara, kita mau rasakan hadirat Allah di tempat ini. Kita mau berdoa secara pribadi. Ada banyak hal Tuhan sudah kerjakan buat kita. Allah yang begitu baik buat kita. Allah yang begitu hebat buat kita. Dia yang perkasa buat kita. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau tinggalkan banyak hal di belakang. Saat ini kita mau fokus untuk sembah Dia. Kita mau agungkan Dia. Kita mau pujikan Dia. Dia Allah yang dahsyat buat kita. Dalam banyak hal, perkara, Allah terus berikan kekuatan kepada kita. Dialah yang Allah dahsyat dalam kehidupan kita. Ada satu pujian buat kita semua pun naikkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kita mau sembah Dia. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati kita mau sembah Dia. Engkau Yesus,
Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia bergoncang, Dia Allah yang hebat buat kita, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari bersama-sama saudara, dengan segenap hati katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau yang baik buat kami. Kami sembah Engkau Allah yang luar biasa buat kami, Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap katakan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kita mau terus puji Tuhan. Kita mau puji nama Dia yang agung. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung mau puji Dia. Engkau Tuhan buat kami, Allah yang hebat buat kami. Ku puji namamu Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari saudara dengan hati, dengan lebih dalam katakan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu. Kau yang baik buat kami. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari kita mau tunduk kepala bersama-sama. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau layak, yang Allah yang layak disembah, Allah yang dahsyat buat kami, Allah yang begitu luar biasa buat kami. Pada pagi hari Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu. Urami setiap kami Tuhan, supaya kami layak. Kami rindu Tuhan,
pagi hari ini hati kami, tubuh kami, jiwa kami Tuhan datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat di tempat ini. Kami serahkan setiap pelayan di tempat ini. Tuhan urapi secara khusus, sehingga kami pulang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa pagi ini, kita diberkati Tuhan, kita disegarkan oleh Tuhan. Nanti firman Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Pagi ini kita bersama-sama disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu saudara, kita mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa, pagi yang indah. Tuhan memberkati setiap kita dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran yang daripada Tuhan. Sebelum saya melanjutkan sambutan, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Saudara Subastian. Ini ada di mana, Mas Subastian? Oh, terima kasih, selamat datang Mas Subastian, Tuhan memberkati. Kami bersama-sama dengan penuh sukacita menyambut Mas Subastian pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo. Ya, kami terus mengundang Mas Sebastian dapat bersama-sama dengan kami bertumbuh melalui ibadah kegiatan gereja di tempat ini. Tuhan memberkati, terima kasih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita mau arahkan hati kita. Kita akan terus menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kita, supaya kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam Yesus Kristus, dan kita terus mengiring Dia sampai kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sungguh luar biasa Allah kita. Pagi ini kita akan memuji bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau luapkan kegembiraan sukacita Allah dalam kehidupan kita di ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Segala puji syukur karena hanya bagi Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Segala puji syukur sebab Allah itu baik buat kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Soraklah haleluya.
soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari saudara dengan semangat katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali katakan soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang hebat, yang selalu menyertai kita, memberikan yang terbaik buat kita. Kita mau terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan sekali lagi ya, alam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan dalam-Mu Tuhan. Mari bersorak-sorak, firman-Mu Tuhan buat pelita bagi kaki kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Haleluya. Ku menantikan, beri keku, dan mari bersorak-sorak. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu
menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Ku menuntun setiap hari. Aku menantikan, beri kekuatan bahu kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Janji-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita akan bersama-sama setelah kita memuji nama Tuhan, bersorak-sorai nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan akan dibacakan oleh singer. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, Yesus Kristus batu berdiri. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, dan selalu ingin makan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang nasiri, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah mengambil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Puji nama Tuhan. Nanti akan lebih dalam dikupas oleh hambanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan berikan nasihat, didikan, dan kekuatan buat kita dalam menjalani setiap kehidupan kita. Pagi ini kita akan disiapkan oleh satu pujian. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kita mau siapkan hati kita dengan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari saudara, kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sini saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari saudara katakan, Tuhan ini aku rindu, Tuhan. Tuhan ini aku siap, Tuhan. Mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan aku siap, penuhi aku ya Roh, ku rindu lawan. Oh, ku rindukan Engkau Tuhan, Engkau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan. Waktu selanjutnya pada Bapak Muda Stefanus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
Yesus, pagi hari ini kami rindu, pagi hari ini kami siap. Setelah kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh diberikan pencerahan, dibukakan akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan kebenaran firman-Mu yang kami terima bersama-sama, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh mengajar, boleh mendidik setiap kami di dalam kebenaran. Beri kami kesanggupan untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan Yesus, yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Allah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan hamba, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ada satu kesempatan yang begitu luar biasa indah. Bapak Ibu Saudara, kita dapat bertemu, kita dapat beribadah, kita dapat memuji menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beberapa minggu ini bergumul, berdoa. Saya melihat saudara-saudara di bulan Agustus kehadiran jemaat itu begitu tidak seperti biasanya. Memang mungkin pengaruh utamanya adalah kita bersama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, sehingga di hari Minggu banyak di antara jemaat yang mengikuti jalan sehat ataupun mengikuti acara-acara 17-an, sehingga kehadirannya tidak seperti biasanya. Di pagi hari ini sudah lebih meningkat, saudara-saudara, mungkin jalan sehatnya sudah, walaupun masih ada di beberapa RW ya, tetapi mungkin sudah jauh lebih berkurang. Nah, dalam pergumulan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di gereja kita di balkon masih banyak bangku yang kosong, tentunya itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Gereja yang terus bertumbuh tentunya menjadi sebuah kerinduan daripada Tuhan, juga kerinduan kita sebagai umat pilihan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengambil satu tema karena kita masih di bulan Agustus, dan kemarin di tanggal 11 kita memperingati 26 tahun ulang tahun gereja ya. Temanya masih terpampang, memang mungkin setelah ini nanti diganti dengan tema tahunan. Saya ingin kembali mempertegas saudara-saudara dari sisi bagaimana dalam surat Petrus tentunya, kalau kemarin Bapak Gembala mengupasnya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bagaimana jemaat yang bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Next Mbak Cinta. Nah, saudara-saudara, ada dua gambar yang saya tampilkan untuk mempermudah pemahaman kita bersama-sama. Saya mulai dari gambar tanaman. Nanti kalau Bapak Ibu pulang silahkan lihat di perempatan ada pohon pelem yang cukup menyenangkan. Karena kemarin saya sempat, saya bersama Pak Gembala itu dari Kaligawe beli pohon pelem di arteri, nanti ditanam di parkiran supaya lebih teduh, kemudian juga nanti kalau berbuah tentunya dapat kita nikmati bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu lihat di pohon pelem dekat masjid itu, bunganya begitu lebat, juga biasanya itu buahnya banyak sekali. Nah, saudara-saudara, itu semuanya tidak akan terjadi kalau sebuah pohon itu tidak mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan.
itu saya berikan gambar ilustrasi. Katakanlah itu pohon mangga, ya, mulai dari pelok, tahu ya pelok, yang orang Jawa pasti tahu ya. Bijinya, ya, kemudian akan membelah, bertumbuh, bertunas menjadi semakin hari semakin berkembang dan tentunya menjadi sebuah pohon yang bisa menghasilkan buah yang pada nanti endingnya adalah buah itu akan berdampak, akan memberkati, akan bermanfaat. Bukan untuk pohon itu sendiri, tetapi tentunya dapat memberkati orang yang menanamnya. Itu dari gambar ilustrasi. Saya sekarang kembali kepada gambar, tetapi pertumbuhan yang punya baby tentunya seneng, ya. Saya mengikuti selebgram ya, yang kemarin saya berikan sebagai ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Korendi itu kan punya anak yang sekarang anak yang kedua ya, namanya Selin. Ya, kakak itu biasanya ngelus-ngelus Selin, gemeske gitu Bapak Ibu Saudara, menyenangkan. Ya, tentu sebagai orang tua ketika kita punya anak, punya baby yang terus memiliki perkembangan, sebagai orang tua tentu itu satu pengalaman, satu hal yang sangat-sangat membahagiakan. Apalagi kalau anak pertama. Jadi tentu itu sebuah pengalaman yang baru. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, bayi itu terus berkembang, ya. Semakin bertambah umur, perkembangannya tentu sesuai yang diharapkan. Bisa merangkak, ya, kemudian bisa berlatih berjalan, kemudian bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Ketika tumbuh menjadi besar, menjadi kanak-kanak, bisa membaca, bisa menulis. Itu satu perkembangan yang sangat baik. Kemudian menjadi remaja, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab. Ketika tumbuh menjadi dewasa, saudara-saudara, bisa menjadi seorang yang dewasa, seorang yang kemudian bisa dibanggakan oleh orang tua. Siapa orang tua yang tidak mengharapkan anaknya itu dapat membanggakan orang tuanya, berprestasi, bekerja dengan baik, memiliki kehidupan yang mapan, yang pada akhirnya endingnya juga itu akan menyenangkan hati orang tua. Saya masuk sekarang kepada substansinya, saudara-saudara. Sebenarnya gambaran kedua hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, itu juga gambaran yang dirindukan oleh Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, jemaat Tuhan, himpunan orang-orang yang sudah percaya dan hidup di dalam Dia. Tentunya kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak statis, tetapi terus dinamis, berkembang, bertumbuh, yang pada akhirnya kita menghasilkan buah, dan hidup kita ini mempermuliakan Tuhan. Itu yang menjadi sebuah goal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, supaya tidak terlalu panjang Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat. Kita akan kembali ke dalam surat 1 Petrus, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya mengambil perikop ini supaya kita bisa melihat secara utuh. Yang pertama nanti saya akan berbicara tentang bagaimana langkah supaya bertumbuh. Dan setelah kita bertumbuh tentunya Bapak Ibu Saudara, kita boleh menjadi umat pilihan Allah yang menyenangkan hati Allah dengan kehidupan kita, dengan buah, dengan tindakan, dengan sebuah aksi yang dilakukan karena kita menyadari sebagai umat pilihan Allah kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Mari kita akan lihat bagian yang pertama. Nah, ini saudara-saudara, saya pakai ilustrasi pohon lagi. Mungkin di antara Bapak Ibu mengenal apa, ini yang ada di ujung apa kira-kira? Oh, bukan kematian. Iya, yang orang-orang Jawa hafal Bapak Ibu Saudara. Karena dulu ketika saya di desa, di depan rumah ada pohon, kalau di desa di daerah Wonogiri itu pohon kueni. Mungkin di sini pakel ya, pakel. Cukup besar sekali, terkenal di seluruh desa, ya. Di tempat saya itu ada 5 pohon, yang paling besar ada di depan rumah. Dan pohon pakel, pohon kueni itu usianya mungkin sudah ratusan tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Banyak di antara dahan-dahannya yang mati karena apa? Benalu. Ya, karena kematian kalau orang Jawa bilang. Nah ini saudara-saudara, inilah parasit ya yang menggerogoti pohon sehingga pohon itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, yang pada akhirnya mati. Saya berharap nanti Bapak Ibu bisa memperjelas, bisa menangkap apa yang saya maksud. Mari kita akan lihat bagian ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sebuah langkah supaya kita bertumbuh sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam Kristus. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ayat yang pertama mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saya merangkumnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau membuang yang namanya sifat-sifat dosa, karakter-karakter yang tidak berkenan, yang menghambat pertumbuhan kita, yang membuat kita ini tidak berdaya, kita tidak bertumbuh, kita tidak seperti yang Allah harapkan, yang Allah rindukan, yang Allah rancangkan. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita membuang. Ini kalau kemeladian itu Bapak Ibu Saudara, harus dipotong, harus dipangkas. Syukur-syukur masih kecil, ya. Di TPW Pucang Gading, di depan TPW itu ada pohon mangganya, dulu juga saya pernah manjat, waktu masih langsing, sekarang nggak berani karena saya sudah overweight, jadi nggak berani. Nanti dahannya bisa sempal Bapak Ibu Saudara. Nah saya memotongi beberapa dahan yang ada benalunya. Supaya apa? Supaya efektif, supaya apa? Supaya berbuah. Dan memang berbuah luar biasa. Ya, setahun itu 2 kali dibagikan kepada seluruh jemaat. Ya, itu yang ada di Pucang Gading. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah, supaya hidup kita menyenangkan hati Allah, hati Tuhan, tentunya langkah yang pertama ini. Tanggalkan, pisahkan, buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Karena ini berbicara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat beberapa kata yang disampaikan oleh Rasul Petrus, di sana dikatakan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan karena apa? Karena ingin mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau melihat orang lain, kesusahan orang lain, penderitaan orang lain. Sekarang kan sedang marak yang namanya begal. Bahkan di Medan itu kemudian diperintahkan polisi supaya menembak mati. Karena sudah sangat keterlaluan Bapak Ibu Saudara. Jadi di sembarang tempat mereka tidak mengenal tempat itu di keramaian atau di tempat yang sepi, tetapi mereka sudah begitu nekat, begitu luar biasa. Karena apa? Karena mereka hanya mementingkan diri sendiri, ya. Mereka begitu egois, satu sifat yaitu kejahatan. Segala macam tipu muslihat. Orang-orang yang menipu, orang-orang yang mengadakan intrik, itu adalah orang-orang yang ingin mementingkan diri sendiri. Kemudian kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi semuanya itu harus ditanggalkan, harus dibuang jauh-jauh di dalam kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Supaya kita bisa bertumbuh dengan maksimal. Bukan kemudian kita mengalami yang namanya stagnan, bahkan mati. Ini benalu Bapak Ibu Saudara, kalau masih kecil, itu biasanya dahannya masih bisa hidup, masih bisa menghasilkan, walaupun tidak maksimal. Tapi kalau sudah gede, ya, yang hidup benalunya, tetapi dahannya pasti akan mati. Yang nanti pada akhirnya juga itu benalunya karena tidak ada yang dimakan lagi, ya, tidak ada sari makanan yang bisa dinikmati, ya dia mati. Nah gambaran ini saya pakai, ya, yang menggambarkan ketika kehidupan kita masih dipenuhi dengan tabiat-tabiat dosa, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan kita akan mengalami yang namanya kematian secara rohani. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa maksimal. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara.
Kita masuk di dalam ayatnya yang kedua. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dan jadilah. Sama seperti bayi yang baru lahir, bukan berarti firman Tuhan mengatakan kita harus anak-anak terus. Maksudnya bukan seperti itu cara pandangnya. Tetapi ini sebuah kebergantungan, sebuah kerinduan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 41 atau 42, ini berbicara seperti rusa yang merindukan akan air. Sekarang itu baru cuacanya panas Bapak Ibu Saudara. Saya baca sampai selesai dulu ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang punya baby tentunya pasti sangat tahu ya. Kemarin saya baru mengunjungi salah satu keluarga ya, jemaat yang sedang punya baby, Bapak Ibu Saudara, di Rumah Sakit Columbia. Jadi baby itu harus, kalau ketika lahir, saudara-saudara, yang hal utama yang dibutuhkan oleh seorang bayi adalah ASI ya, susu, supaya bertumbuh. Belum bisa makanan yang keras, belum bisa yang lain. Makanya ada satu program yang disampaikan ya. Saya tidak tahu jangkanya berapa bulan ya, seorang baby itu harus mendapatkan ASI eksklusif dari seorang ibu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa bertumbuh bukan hanya kemudian kita membuang dosa, tabiat dosa, segala macam kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus terus merindukan firman. Kita terus rindu firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang membuat rohani kita ini bertumbuh. Rohani kita ini mengalami yang namanya makanan yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa bertumbuh kan kita butuh makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi rohani kita juga demikian. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, supaya apa? Supaya kita sama seperti bayi, artinya sebuah kebergantungan. Ya, sebuah kebergantungan yang terus bagaimana kita merindukan, yaitu firman Allah. Setiap hari kita butuh firman Tuhan, bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari kita butuh yang namanya asupan gizi, yang membuat rohani kita bertumbuh, semakin kuat, semakin berpengalaman dengan Kristus, semakin sehat, yang pada akhirnya saudara-saudara kita bisa mencapai yang namanya kedewasaan secara rohani, bisa bertanggung jawab, bisa menjadi berkat, bisa mempermuliakan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kehidupan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, itu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aplikasinya dalam kehidupan kita secara praktis, tentunya kita harus melihat diri kita masing-masing. Saya, Bapak Ibu Saudara, apakah ada hal-hal yang perlu kita buang, yang perlu kita tanggalkan, yang perlu kita pisahkan, yang perlu kita buang jauh-jauh. Segala dosa yang mendukakan hati Allah, yang membuat kita tidak bertumbuh, yang harus kita buang. Itu hal yang penting. Mungkin ada kemarahan, kedengkian, kita suka gosip, kita suka menjelekkan orang lain, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu yang harus kita tinggalkan. Dan mari kita terus menggumuli, kita terus belajar, kita terus merenungkan firman Tuhan, yang menjadi makanan yang bergizi. Buat apa? Buat rohani Bapak Ibu dan saya, supaya kita dapat bertumbuh. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagian yang kedua.
Saya masuk setelah yang pertama bertumbuh, sekarang bagaimana kehidupan Bapak Ibu kita semuanya, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dari hidup melayani Tuhan. Kalau saya berbicara tentang hidup melayani Tuhan, bukan hanya seperti saya yang sekarang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, menyampaikan firman Tuhan. Memang itu bagian dari sebuah pelayanan. Bukan hanya seperti Pak Indra yang tadi memimpin pujian, bukan hanya seperti Bu Heri, bukan hanya seperti yang lain pemain musik, nanti yang melayani persembahan. Memang itu bagian dari sebuah pelayanan, saudara-saudara. Tetapi kalau berbicara pelayanan tentunya bukan hanya berbicara hal-hal seperti itu saja, tetapi ada sebuah aspek yang lebih luas. Mari kita akan lihat bersama-sama beberapa ayat. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya, kepada Yesus, batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat berikutnya, ayat yang kelima, dan biarlah kamu menuju pada kita, Bapak Ibu Saudara. Memang konteks pada masa Petrus menulis, disampaikan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, orang-orang percaya di sana, ketika mereka menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, ya mereka juga kemudian dididik, diajar dalam situasi yang demikian, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya putus sampai di sini Bapak Ibu Saudara, sampai ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Loh Pak, saya itu tidak bisa apa-apa, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau tidak bisa apa-apa. Ya, setiap kita pasti dipercayakan yang namanya talenta. Ya, kalau nanti kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya di dalam Injil Lukas, ya, yang berbicara tentang talenta, dikatakan, di dalam Injil Matius pasal 25, ayat 14 dan seterusnya berbicara tentang talenta. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita bisa mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada Ibu Ina, ya sekretaris gereja. Bu Ina, sekarang ya yang menerima jemaat, ya kalau lebih dikenal secara umum yang terima tamu. Nek bagi saya Bapak Ibu Saudara bukan tamu. Bapak Ibu Saudara tuan rumah. Bapak Ibu Saudara jemaat. Bapak Ibu Saudara umat pilihan Allah, itu hanya istilah saja, tapi bagi saya itu kurang pas. Bukan penerima tamu, tapi penerima jemaat. Sekarang ditulis saja nama-namanya yang mewakili KPW, ya, supaya mereka tahu minggu keberapa mereka bertugas. Mungkin itu hal yang sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Berdiri di depan, mungkin membuka pintu, mempersilahkan jemaat untuk mendapatkan tempat duduk yang nyaman, menyambut dengan baik. Ketika ada orang-orang yang baru pertama kali hadir, kita menyambut mereka, kita mengasihi mereka, kita mengunjungi mereka, itu bagian dari sebuah pelayanan. Jadi tidak ada anggota jemaat itu yang nganggur, tetapi semuanya berfungsi, semuanya dapat melayani, semuanya bisa mengambil bagian. Bukan hanya kemudian, itu kan tugasnya Pak Pendeta, itu kan tugasnya Pak Diakon, itu kan tugasnya pengurus gereja, itu kan tugasnya pemimpin-pemimpin. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita ini boleh mengambil bagian untuk melayani Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu tentu tidak asing ya dengan gambar yang saya tampilkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memang belum pernah, ya ini sudah
dipanggil Tuhan ya, sudah almarhum. Ibu Teresa itu saya belum pernah dia kemudian berpidato, berapi-api, ya, di depan khalayak ramai. Saya belum pernah melihat secara langsung ya di YouTube saya belum pernah. Tetapi yang sering Bapak Ibu Saudara saya jumpai di berbagai macam media, yang terkenal dari kehidupan Ibu Teresa adalah bagaimana dia sangat dekat dengan orang-orang yang terpinggirkan. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, ya Ibu Teresa ini dia sangat peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami kesusahan begitu luar biasa. Jadi dia menjadi seorang sahabat. Makanya dia begitu terkenal Bapak Ibu Saudara, dari seorang suster yang sederhana, tetapi kemudian menjelma. Karena apa? Karena tindakannya, karena kasihnya yang diwujud nyatakan, yang bukan teori, tetapi bagaimana praktek hidupnya, dia mengasihi begitu luar biasa. Nah, kita bisa mengambil bagian di sana Bapak Ibu Saudara. Di kelompok-kelompok Bapak Ibu, di KPW masing-masing, saudara bisa memperhatikan, saudara bisa mengasihi, saudara bisa melayani, saudara bisa berbagi kasih di sana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita baca, di sana di dalam ayatnya yang keempat ada kata, dan datanglah kepadanya. Ini berarti sikap yang aktif, bukan sikap yang pasif, saudara-saudara. Bukan sikap yang diam, tetapi kita mau melangkah, kita mau dipakai, kita rindu dipakai. Tentunya dengan kapasitas masing-masing, dengan talenta masing-masing, dengan karunia masing-masing. Kita bisa saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara bisa berfungsi dengan baik. Ketika di depan saudara-saudara, Bapak Ibu berdiri, menyambut jemaat dengan tulus, dengan senyum, dengan sukacita, melayani mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tentu akan menjadi satu hal yang menjadi berkat buat setiap orang-orang yang kita layani. Coba, kalau ada orang baru kemudian kita apatis, kita diem, ya, kita masa bodoh, ya tentunya orang itu akan merasa merasa sendiri, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak ada komunitas yang bisa menerima. Kemarin anak saya Helen itu menceritakan ketika ibadah di Jogja, tidak banyak Bapak Ibu Saudara jemaatnya, tetapi ketika dia datang, sambutannya begitu luar biasa. Ya memang beda, tidak harus seperti itu maksud saya, tetapi bagaimana penerimaan kita, maksud saya intinya seperti itu. Ketika dia datang kemudian diperkenalkan, seluruh jemaat itu berdiri dan kemudian ya mengucapkan selamat datang, menyambut sebagai menyambut sebagai keluarga. Itu kan sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu contoh saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat-ayat ini, kita menjadi orang-orang yang proaktif, yang rindu dipakai oleh Tuhan. Yang hidup kita dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus yang berkenan kepada Allah. Yesus Kristuslah pondasinya, batu penjuru. Kita terus dibangun di dalam Dia. Kita melayani untuk kemuliaan namanya. Kita melayani untuk menjadi perkenanan di hadapan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita lihat ayat yang ketiga, kita ini telah mengecap kebaikannya, kebaikan Allah, karunia Allah, keselamatan dalam Yesus.
pengorbanan Yesus, kematian Yesus di atas bukit Kalvari, di atas kayu salib, yang harusnya kita mati binasa, tetapi Yesus menyelamatkan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa duduk, bisa beribadah, Bapak Ibu Saudara bisa melayani, Bapak Ibu Saudara, itu satu kemurahan, satu anugerah. Dan mari kita mengambil bagian di dalamnya. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah pelayanan kita bukan hanya kemudian ya kita mendapatkan penghormatan di hadapan manusia, tetapi apa yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Itu bagian yang kedua. Tidak usah panjang-panjang. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dua ayat terakhir dari 1 Petrus. Pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan hanya berbicara tentang pemisahan dalam konteks ayat ini, tetapi saya berbicara ketika Tuhan memisahkan kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara menjadi umat pilihannya. Tujuannya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saya menerjemahkannya Bapak Ibu Saudara, kita ini mau menjadi saksi. Kita ini mau mempersembahkan jiwa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini merindukan berhasil itu bagus. Kita merindukan hidup berkelimpahan itu bagus, itu baik. Tetapi saudara-saudara, ini beberapa bangku masih kosong. Siapa yang akan mengisi? Siapa yang punya kepedulian? Siapa yang memiliki keterbebanan? Kalau saya katakan, gembala itu melahirkan gembala. Domba itu melahirkan domba. Jadi jemaat harus bisa bermultiplikasi. Jemaat bisa berkembang. Bapak Ibu bisa mengambil bagian di sana, menjadi saksi, menceritakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Bukan berbicara mukjizat. Mukjizat terbesar keselamatan. Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Itu semuanya menjadi jaminan bagi Bapak Ibu dan saya. Bagaimana kita beroleh yang namanya keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya umat Israel menjadi satu panggilan utama supaya menjadi saksi, ya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi Israel telah mengalami sebuah kegagalan. Dan sekarang tanggung jawab itu ada pada gereja. Kalau saya berbicara gereja bukan berbicara gedung, tetapi berbicara Bapak Ibu dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan demikian, aku berkata kepadamu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jiwa itu sangat berharga. Nilainya Bapak Ibu Saudara tidak bisa dinilai dengan yang namanya materi. Seorang yang kerasukan setan yang ada di daerah Gerasa, kalau Bapak Ibu membaca di dalam firman Tuhan, kemudian yang namanya legion, itu minta supaya ketika diusir oleh Yesus, masuk kemana? Babi, Bapak Ibu Saudara. Jumlahnya berapa? Berapa ribu? Berapa ribu jumlahnya? Nanti tolong coba dibaca ya, jumlahnya berapa ribu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, babi sekarang harganya berapa? 1? 3 juta, 4 juta, 5 juta. Di Papua mungkin lebih dari 10 juta. Iya. Kalau 1.000 saja sudah berapa? Kalau 2.000 sudah berapa? Kalau 3.000 berapa? Kalau 4.000 berapa? Semuanya ketika dimasuki legion kemudian masuk ke dalam air, ya, dan akhirnya babi-babi itu mati lemas, saudara-saudara. Loh kalau gitu Tuhan Yesus merugikan peternak babi, no? Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini berbicara tentang apa? Satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau saudara-saudara lihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa satu orang bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Mungkin hari ini, pagi hari ini, suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu, ada di antara mereka yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang sudah menerima anugerah, menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, mari kita peduli. Kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya, untuk kita boleh mempersembahkan jiwa-jiwa buat hormat, kemuliaan bagi namanya. Saya akan tutup dengan konklusi, dengan kesimpulan, ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya, kehidupan umat Tuhan, Bapak Ibu dan saya adalah kehidupan yang dinamis. Bukan kehidupan yang statis yang pada akhirnya membawa kepada kematian. Tetapi kita terus bertumbuh, semakin dewasa. Ketika kita bertumbuh semakin dewasa secara rohani, tentunya Bapak Ibu dan saya dapat dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksinya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Melayani Dia, menjadi saksinya, dan kita dapat dipakai oleh Tuhan, oleh Yesus, untuk mempersembahkan jiwa-jiwa bagi hormat, kemuliaan bagi namanya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, firman Tuhan yang telah kami terima, yang terus memberkati kami, mengajar, mendidik, menyadarkan kami yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan, hidup dalam anugerah Tuhan. Bila kami terus menanggalkan segala tabiat yang lama, tabiat dosa yang mendukakan hati Allah, yang membuat hidup kami tidak bertumbuh. Tapi bila kami terus merindukan firman-Mu, yang membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Kristus. Pakai kami dalam kami melayani Engkau, pakai kami dalam kami menjadi saksi-Mu, supaya melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan, kami menjadi berkat, kami menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan jiwa-jiwa untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama.
kita pujikan pujian ini menjadi doa, menjadi kerinduan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, Tuhan, ini kerinduan. Mari bersama-sama bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih, silakan duduk. Waktu saya serahkan kepada Pak Indra. Kita akan persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sudah diberkati banyak dalam sepanjang kehidupan kita. Mari saudara, kita persiapkan waktu persembahan ini. Ada satu pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Kami juga mohon untuk yang bertugas untuk persembahan juga mempersiapkan diri.
peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai coba, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Saya persilakan yang bertugas untuk mengirimkan kantong persembahan. Peliharaku, dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, mendatangkan kebaikan. Ku yakin Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita tunduk kepala bersama-sama untuk doa persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kami, kebaikan selalu buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami berikan kesempatan yang terbaik buat kami, untuk memberikan yang terbaik juga buat Engkau Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan mengurapi supaya persembahan dan perpuluhan ini pakai untuk pelayanan di tempat ini. Kami serahkan semua tangan dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah melayani. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja sebelum nanti Bapak Gembala menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Yang pertama, mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan. Ya, nanti jam 11 di ruang utama, di ruang ibadah utama ya di tempat ini. Dan mengingat pertemuan ini adalah untuk evaluasi dan koordinasi Bapak Ibu Saudara, para pelayan, dan menjalin kesehatian di antara para pelayan Tuhan,
Maka diharapkan, dimohon ya, untuk semua pelayan berkomitmen hadir dalam fellowship pelayan. Yang kedua, minggu ini adalah minggu KPW, mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam KPW masing-masing, baik yang hari Kamis maupun hari Jumat, untuk bersama membangun iman dan persaudaraan, sekaligus mengingatkan iuran Pangruk Tilayon dapat dikumpulkan melalui ketua KPW, ya KPW masing-masing, dan bagi jemaat yang ingin mendaftar Pangruk Tilayon dapat menghubungi Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kepanitiaan Natal 2023 telah terbentuk dan akan mulai merancangkan acara Natal umum di bulan Desember yang akan datang. Untuk menopang pelaksanaan Natal, maka gereja memberi kesempatan kepada jemaat yang akan ambil bagian dalam persembahan dan janji iman Natal mulai minggu depan tanggal 3 September 2023. Gereja akan menyediakan amplop janji iman di meja penerima jemaat dan kantong khusus warna hijau. Nanti Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan dan janji iman Natal yang ditempatkan di kursi tempat duduk jemaat untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan janji iman. Jadi nanti kantongnya akan dipasang di dekat Bapak Ibu Saudara, di mungkin samping kanan kiri Bapak Ibu di area ini. Minggu depan Bapak Ibu Saudara sudah mulai dapat mengambil bagian, ya, baik untuk persembahan maupun untuk janji iman Natal. Bisa dimasukkan di dalam kantong yang khusus. Persembahan tetap dijalankan seperti biasa dan di waktu yang sama, ataupun Bapak Ibu mau di awal ibadah, di akhir ibadah bisa, ya. Silahkan dimasukkan di kantong yang sudah disiapkan, ya, di area gereja, baik di atas maupun di bawah, seperti ketika pandemi kemarin. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk Bapak Ibu tolong untuk putra-putrinya di hari Sabtu ada PKMB dan PMBI. Bapak Diakon Ari sudah memberikan biasanya pemberitahuan di grup baik PBI maupun WBI, supaya Bapak Ibu bisa mengingatkan putra-putrinya, ya. Mereka dididik, disiapkan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara bisa proaktif mengingatkan, mendorong, menasehati putra-putrinya supaya dapat hadir dalam persekutuan PKMB maupun PMBI. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, silakan disimak dengan baik. Kegiatan-kegiatan doa seperti biasa, hari Selasa ada doa pagi online 4:30 sampai 5:30. Doa Hana, ibu-ibu yang luar biasa, yang terus giat berdoa. Hari Selasa jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok ada doa dan pujian. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, jangan kita kemudian tinggal di rumah nonton TV, coba luangkan waktu untuk kita bersama-sama berdoa di gereja. Kemudian untuk doa pagi secara tatap muka itu hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30, dan gereja terus mengajak Bapak Ibu melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali kita laksanakan secara pribadi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang akan berulang tahun. Saudari yang pertama, Saudari Ivi Nasareta Yesurun, kemudian Ibu Maria Sudarmi, Saudari Bireta Santima Beutita, kemudian yang terakhir Bapak Timotius Sutrimo. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kesehatan, berkat melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Demikian hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah melindungi kami, menaungi dan memberkati, khususnya pada pagi hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Engkau. Khususnya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk kami tetap setia melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan tertanam dalam hati kami dan terus membawa kami dalam langkah hidup kami untuk kami lakukan memenuhi perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk Gerejamu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus Gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang. Sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan yang bertobat kepada Tuhan melalui Gerejamu ini. Berkati seluruh jemaat-Mu bahwa mereka semakin bertumbuh dewasa dan mengerti kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka semuanya mencari nafkah, baik bekerja, bisnis, usaha, jualan, semua diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk kaum muda, kaum generasi penerus. Engkau memberkati, menuntun langkah hidup mereka, melindungi, menaungi dari dunia yang jahat ini. Bahwa mereka ke depan masa depan mereka untuk berhasil menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk Bu Yeni, kami berdoa untuk Pak Rudi, Bu Iren, juga kami berdoa untuk Pak Projo, Pak Budi Wibowo, Pak Yaya Sunardi. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit mereka dan menyembuhkan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang lemah iman, yang sakit rohani juga dibangkitkan oleh Tuhan. Roh Kudus mengangkat mereka, menyadarkan mereka untuk kembali setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk para pemimpin gereja, termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, semua diberkati Tuhan, diurapi, diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dapat melayani dengan baik yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu semuanya. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja juga diberkati Tuhan untuk dapat membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih supaya diberkati Tuhan, supaya dapat berperan untuk membawa sekolah ini lebih maju untuk di dalam
mengemban amanat agungmu, mendidik anak-anak ini di dalam kasih Kristus, di dalam firman Tuhan, dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk anggaran gereja, diberkati Tuhan. Tuhan mencukupkan seluruh anggaran ini untuk operasional gereja, sehingga gerejamu terus dapat berjalan dengan baik, dengan penuh dengan berkat Tuhan. Kehadiran yang kami rindukan 350 jiwa, Tuhan sendiri menjamah orang-orang yang Kau kasih menjadi umat-Mu, supaya mereka boleh berdatangan ke gereja ini mencari wajah-Mu, untuk mengikut Engkau dengan setia, memenuhi bangku-bangku yang kosong ini. Pakai kami semua sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membimbing mereka, mendidik mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kasih kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kami dapat hidup di negeri ini. Engkau berkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami tetap hidup rukun dan damai, dan hidup di dalam berkat Tuhan. Berkati para pemimpin, khususnya para Presiden Jokowi, beri hikmat dan pimpinan-Mu sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik dan menyatukan bangsa ini hidup rukun dan damai. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kesejahteraan Kota Semarang juga menjadi kesejahteraan kami. Tuhan berkati kota ini menjadi kota yang aman dan damai, hidup rukun dan damai, sehingga Injil dapat diberitakan, gereja dapat ditumbuhkan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Khususnya di Kelurahan Telogosari Watan, di mana gereja-Mu berdiri, kami serahkan para pemimpin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ke dalam tangan kuasa-Mu supaya dapat membina warga ini hidup dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan